Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Sama seperti Kak Diana. Hari ini Kak Diana juga dalam keadaan yang sehat. Senang sekali rasanya bisa bertemu adik-adik kembali di Storytelling Komisi Anak pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan storytelling kita, mari kita nyanyikan satu lagu, We Are Marching in the Light of God. Adik-adik tahu lagunya kan? Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. We are marching in the light of God. 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 We are marching, we are marching, marching. We are marching in the light of God. We are marching, marching. We are marching, marching. We are marching in the light of God. Siahan lakukannya when cross. Siahan lakukannya when cross. Siahan lakukannya when cross. Siahan lakukannya when cross. Siahan oh siahan lakukannya when cross. Siahan oh siahan lakukannya when cross. Siahan lakukannya when cross. Ya, adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan lagu We Are Marching in the Light of God. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu agar kita dibantu untuk bisa mengerti akan firman yang akan kita dengarkan hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami hingga di hari ini. Kami mau mengucap syukur untuk pertolongan dan juga kesehatan yang masih Engkau berikan, sehingga hari ini kami boleh mengikuti Storytelling Komisi Anak dalam keadaan yang sehat. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh, dan kami pun mendapatkan pertolongan untuk mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita baru saja berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Seperti apa ya ceritanya? Mari adik-adik kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Deki. Silakan Kak Deki. Selamat pagi, apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua baik-baik saja. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari di suatu desa tinggallah satu keluarga yang berbahagia. Pagi itu mereka berkumpul dan membicarakan sesuatu. Ada apa ya adik-adik? Wah, ternyata mereka mau mengadakan acara pernikahan. Lalu mereka menentukan hari apa
mau siapin makanan apa, pakaian apa, siapa yang menghias pesta, dan lain-lain, dan lain-lain. Apalagi ya, wah, ada satu lagi yang hampir kelupaan. Mereka harus memilih 10 gadis yang cantik-cantik untuk menjadi pengiring pengantin. Tugas gadis-gadis pendamping itu adalah untuk menemani mempelai wanita, lalu menjemput mempelai laki-laki yang akan datang, lalu mengirim ke tempat perjamuan pesta. Ketika harinya sudah tiba, maka bersiap-siaplah mereka. Tempat pesta sudah dihias cantik-cantik. Semua orang terlihat berbahagia. Lalu datanglah 10 gadis-gadis cantik pengiring pengantin. Mereka semua membawa pelita atau lampu minyak di tangannya. 5 gadis membawa pelita, tapi mereka tidak membawa bersedia minyak. 5 gadis lainnya, mereka membawa pelita dan juga membawa bersedia minyak yang mereka simpan di dalam buli-buli mereka. Adik-adik, buli-buli itu kira-kira seperti botol kecil yang biasanya untuk menyimpan minyak atau parfum. Lalu mereka menunggu mempelai laki-laki sambil bercakap-cakap. Malam terus berlalu, malam makin larut. Gadis-gadis itu mulai lelah. Wah, pengantinnya belum datang juga ya. Akhirnya, karena kelelahan, semua gadis itu tertidur pulas. Entah berapa lama mereka tertidur, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut. Ayo bangun, ayo bangun. Mempelai laki-laki sudah dekat, sudah hampir tiba. Terbangunlah semua gadis-gadis itu. Mereka merapikan pakaian-pakaian mereka dan bersiap menyambut mempelai laki-laki. Tapi adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Wah, pelita mereka sudah redup, sudah hampir padam. Mereka mulai panik. Mereka teringat kalau ada teman yang membawa minyak. Teman-teman, berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami sudah hampir padam. Adik-adik, apa jawab gadis-gadis yang membawa pelita itu? Tidak. Kalau kami berbagi, nanti tidak akan cukup buat kami dan juga buat kalian. Lebih baik kalian cepat-cepat pergi, karena di ujung jalan ada warung yang menjual minyak. Maka berlari-larilah gadis-gadis itu ke ujung jalan untuk membeli minyak. Sekarang tinggallah 5 gadis yang membawa minyak. Mereka mengambil minyak mereka dari buli-buli dan menambahkan kembali ke dalam pelita. Pelita yang tadinya sudah redup, sudah hampir padam, sekarang menjadi terang kembali. Ketika mempelai laki-laki tiba, mereka sudah siap. Lalu bersama-sama mereka mengirim pengantin ke tempat perjamuan. Bagaimana dengan 5 gadis yang tidak membawa minyak? Ketika mereka sudah kembali, apa yang terjadi? Pintunya sudah terkunci. Sekarang mereka hanya bisa menyesali nasib mereka. Adik-adik, ketika 5 gadis yang membawa minyak itu tidak mau berbagi minyak mereka, apakah menurut adik-adik mereka adalah gadis yang pelit? Tidak, adik-adik, tidak. Karena mereka tahu kalau mereka berbagi, maka minyak itu tidak akan cukup untuk mengantar pengantin itu sampai ke tempat perjamuan. Dan akhirnya, mereka semua tidak dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik pernah punya pengalaman seperti 5 gadis yang membawa minyak? Misalkan, adik-adik sedang mengikuti ujian, dan adik-adik mempunyai 5 buah pensil. Lalu ada teman yang mau pinjam 1, tapi adik-adik tidak mau berbagi. Itu namanya pelit. Tetapi kalau adik-adik cuma punya 1 atau 2 pensil, dan adik-adik tidak mau berbagi, karena adik-adik harus berjaga-jaga kalau misalkan ada yang rusak, itu namanya gadis yang bijaksana. Adik-adik, Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini. Nah, cerita perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh
mengajarkan kita agar selalu siap sedia seperti gadis yang bijaksana, selalu mempersiapkan diri dengan baik, taat dan setia pada firman Tuhan yang kita dengar, dan selalu berjaga-jaga di dalam doa. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lebih lemah. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Seru ya adik-adik, tadi ceritanya, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama firman Tuhan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mari kita sambut firman ini dengan menyanyikan satu lagu, Give me all in my lamp to keep me burning. Bisa ya adik-adik? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa sih yang mau kita pelajari melalui perumpamaan itu? Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita harus seperti kelima gadis yang bijaksana. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan diri dengan baik dan selalu berjaga-jaga dari awal hingga akhir. Lalu, bagaimana kita harus menjalani hidup kita seperti kelima gadis yang bijaksana tadi? Kita harus menjalani hidup kita dengan melakukan segala sesuatu seturut dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kita harus berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan mengikuti firman Tuhan. Nah, adik-adik, mudah-mudahan cerita firman hari ini boleh membuat kita selalu diingat bahwa kita itu harus selalu mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan menutup storytelling kita dengan doa penutup. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami boleh belajar melalui perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di mana kami Tuhan, Engkau ajarkan untuk selalu mempersiapkan diri dan berjaga-jaga kapanpun dan dimanapun kami berada. Tolong dan bantulah kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, itulah cerita firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Semoga kita dibantu dan ditolong oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kita seperti kelima gadis bijaksana tadi. Dan jangan lupa, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan ingat untuk selalu berdoa. Sampai ketemu kembali adik-adik di storytelling berikutnya.
Dadah! Now being at home with you, my Jesus, in my heart. But I don't understand, Lord, what's still going